Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات, para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana kita sudah memasuki bulan Safar, bulan yang dimana sering diyakini oleh sebagian besar masyarakat yang mengatakan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan sial. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan la safara wa la tiyarah, tidak ada keyakinan yang menyatakan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan sial. Oleh karenanya kita meyakini bahwa semua bulan adalah baik, sebagaimana Allah mengatakan di dalam firman-Nya, Allah menciptakan bulan-bulan ini penuh dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah menghindari kita dari segala bentuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu atau dua peristiwa besar yang terjadi sebelum pecahnya perang Uhud. Tetapi peristiwa ini, yang pertama, tidak ada terjadinya pertumpahan darah, tetapi memang kalau bahasa kita yang sering kita gunakan adalah ini adalah manuver militer. Bagaimana Rasulullah SAW ketika itu menyampaikan beberapa atau mengirimkan beberapa pasukan yang tujuannya adalah untuk mengirimkan ancaman, sinyal, pesan kepada musuh-musuh Islam. Yang pertama adalah perang Bahran, Ghazwatu Bahran. Ini terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Jumadil Akhir, atau mohon maaf, Rabiul Akhir, yang kita sebut dengan istilah Rabiul Tsani, yang dimana Rabiul Tsani ini ketika pecahnya perang Bahran, Rasulullah SAW mengirimkan pasukan sebanyak 300, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya pasukan ini bertujuan semula untuk memberikan pesan kepada kaum musyrikin yang berada di sekitar Madinah maupun yang berada di Mekah. Pada tahun ketiga di bulan Rabiul Akhir atau bulan Rabiul Tsani, Rasulullah SAW membawa pasukannya yang sebanyak 300 pasukan berkuda menuju daerah Ma'din yang berada di jalur Hijaz. Kalau kita dari Madinah, kalau kita berada dari Madinah menuju ke Mekah atau sebaliknya, itu nanti kita akan temukan bagaimana ada satu namanya Wadi Fura. Nah, disitulah
ada satu tempat yang dimana Rasulullah SAW saat itu bertuju atau menargetkan bisa sampai ke daerah tersebut. Faqama biha syahru Rabi'il akhir thumma Jumadil ula. Rasulullah SAW waktu itu melakukan apa bahasanya itu mendirikan camp, ya, mendirikan camp dari bulan Rabiul Akhir sampai bulan Jumadil Ula pada tahun ketiga Hijriah. Akan tetapi tidak terjadinya pertumpahan darah. Jadi musuh sudah kadung lari, mereka tidak bisa atau tidak ditemukan. Akhirnya Rasulullah SAW thumma raja'a ila al-Madinati wa lam yalqa harban. Rasulullah SAW tidak bertemu dengan musuhnya, yang akhirnya 300 pasukan itu, yang tadinya 300 pasukan itu tidak, pada akhirnya tidak menemukan musuhnya, tidak menemukan lawannya. Tetapi para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya perang ini disebutkan sebagai perang Bahran. Ya, barakallahu fiik. Ghazwat Bahran, perang Bahran. Kemudian peristiwa yang kedua yang kemudian terjadi adalah sebuah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah perang terakhir, perang kecil yang terakhir, dan bisa jadi sebagaimana dikatakan oleh para ahli sejarah Nabi SAW bahwasanya perang ini adalah perang pemicu pecahnya perang Uhud yang nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana perang Uhud ini tercatat sebagai perang kedua terbesar setelah perang Badar. Perang ini disebut dengan perang Sariyat Zaid bin Harithah. Perang Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dijadikan sebagai nama perang karena yang memimpin perang tersebut adalah sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini siapa, Pak? Kalau mendengar nama Zaid bin Harithah ada yang ingat nggak? Anak angkat Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Jadi kalau kita mendengar nama Zaid bin Harithah, apa yang kita ingat? Pertama, anak angkat Rasulullah yang namanya ada di dalam Al-Quran, sampai Allah sebut namanya di dalam firman-Nya. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Yang kedua apa? Kalau mendengar nama Zaid, ini udah kita bahas nih. Ini ngomong-ngomong kita udah hampir setengah kitab tuh. Jadi sebenarnya Bapak udah banyak banget tahu nih tentang Rasulullah SAW. Ya udah nggak apa-apa, bisik-bisik sama temennya. Barangkali pas lagi ngebahas itu lagi nggak datang. Call friend, tanya ke temen. Apa kira-kira? Jangan temennya jangan Google. Temennya kanan kiri. Kalau Google bukan temen itu namanya, ustadz. Zaid bin Harithah. Apa yang kita dengar selain anak angkat? Apa peristiwa apa yang selalu melekat dengan Rasulullah dan Zaid bin Harithah? Peristiwa istri. Oke, bisa. Ketika istrinya Zaid bin Harithah itu diceraikan dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW karena beliau bukanlah anak kandungnya. Kalau anak kandung punya istri kemudian bercerai, ayah mertua itu tidak boleh menikahi karena adalah mantan istri dari. Tetapi kalau anak angkat, di dalam Islam saya sudah sering ulang-ulang nih. Makanya di dalam Islam itu anak angkat itu harus jelas, termasuk istilah anak angkat di masyarakat. Terkadang kita baru akrab sebulan aja, ada anak kos-kosan baik, langsung dibilang anak angkat.
Ketika disebut anak angkat, ini anak angkat bukan anak persusuan, bukan anak nasab masuk ke rumah kita nggak pakai hijab, kita nggak menutup aurat, lantas kemudian sentuhan tangan, bersalaman, cipiki. Ini kira-kira sesuai nggak dengan syariat? Tidak. Yang namanya anak angkat, selagi dia tidak terhubung dengan nasab, contoh keponakan, saya punya keponakan perempuan dari kakak kandung saya atau dari adik kandung saya, itu namanya ponakan kan? Ya. Keponakan dari saudara kandung saya urus, ini bisa jadi istilahnya namanya anak angkat, tetapi bukan anak kandung, tapi ponakan. Secara mahram nggak? Mahram. Kalaupun dia lawan jenis, saya boleh bersalaman, saya boleh berduaan. Misalnya saya harus mengantar keponakan saya ini pergi keluar kota, berduaan nggak apa-apa, karena keponakan mahram, ya. Tetapi auratnya terbatas. Tidak semua aurat itu sama seperti dia membuka aurat di hadapan istrinya. Meskipun mahramnya sama-sama mahram, tetapi mahramnya, kemahraman seorang suami dengan istri berbeda antara kemahraman seorang ayah dengan anak. Kemudian ini sedikit masalah kemahraman nih. Mahram itu anak angkat itu tidak mendapatkan waris. Kalau tadi ada anak angkat nasab, ada anak angkat persusuan. Istri kita menyusui seorang anak, dan menyusuinya bukan satu kali, tetapi menyusuinya ketika anak itu sedang usia menyusui, khamsa radha'atin mushbi'at, disusui sebanyak 5 kali dan mengenyangkan. Artinya apa? Ini anak lagi lapar, diberikan ASI oleh istri kita, kemudian sampai dia kenyang. Tandanya anak kalau kenyang lagi nyusu ngapain? Selesai, dilepas sama dia. Tapi kalau dia lapar, dia haus, minum terus sampai dia kemudian selesai, merasa kenyang, baru dia lepas. Dan itu terjadi 5 kali, entah dalam satu waktu, berbeda hari atau lain sebagainya. Nah, itu anak akan menjadi mahram bagi siapa? Bagi ibunya dan juga bagi suami daripada ibu itu, dan bahkan menjadi mahram bagi saudaranya. Tetapi tidak berhak mendapatkan hakul wirasah, tidak mendapatkan hak perwarisan. Tetapi mahram, dia dengan saudara sepersusu lain sama. Seperti Rasulullah SAW punya saudara sepersusuan namanya Syaima. Nah, ini Zaid bin Harithah adalah anak angkat. Dulu Zaid bin Harithah ini seakan-akan anak angkat itu seperti anak kandung. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceraikan, memerintahkan Zaid bin Harithah untuk menceraikan istrinya. Agar apa? Likaila falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina haraj. Supaya ketika kaum muslimin mengatakan oh dia anak angkat, oh enggak, anak angkat itu berbeda. Makanya polemik yang terjadi di masyarakat kita, desas-desus persoalan sosial yang pernah terjadi di masyarakat kita, diantaranya adalah persoalan anak angkat. Ini anak siapa? Orang tuanya juga masih hidup. Kemudian dia diadopsi. Kan beberapa waktu lalu ada sebuah keluarga artis, anak angkatnya sudah dewasa, istrinya juga seorang perempuan dewasa, menjadi sorotan media karena perilakunya yang tidak wajar. Kenapa? Karena bukan anaknya. Kalau anak secara naluri, meskipun dia seorang kafir, tetapi kalau hidup dengan fitrah yang sehat, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan akal pikiran. Hanya dunia materialistik sekarang aja nih, dunia liberal, maraknya pornografi. Akhirnya apa? Mereka diracuni. Di Brazil itu ada seorang konten kreator itu melakukan hal yang keji luar biasa, berhubungan badan dengan anaknya sendiri.
Dan itu bukan pemerkosaan, tetapi suka karena suka. Dan itu menjadi hal yang dinaturalisasikan di sana. Sementara kalau akal sehat tidak akan menerima, betul nggak? Kalau akal sehat tidak akan menerima, meskipun dia orang kafir. Sebelum kaum muslimin mengecam di Brazil, orang Kristennya sudah mengecam. Nggak ada begini nih. Aturan siapa hidup begini? Oleh karenanya, pemahroman ini juga perlu diperhatikan. Kita kaum muslimin punya adik ipar perempuan, bapak-bapak, ini bukan mahram, Pak. Makanya perlu kita beritahu adik-adik kita yang laki-laki, saya ini abang, saya ini adik laki-laki. Jadi kalau saya masuk ke rumah, istri Anda harus tutup jilbabnya, harus pakai jilbabnya. Ini jangan mentang-mentang abang ipar, adik ipar, perempuan ipar kita biasa aja kita masuk, dia pakai apa namanya itu, pakai daster bolong lah. Nah, makanya beberapa bulan yang lalu ada film yang viral namanya apa? Ipar adalah maut. Nah, nggak apa-apa Pak, Bapak salah, wajar Pak, karena Bapak nggak nonton. Ya, kalau anak muda pasti tahu. Ipar adalah maut. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan oleh Rasulullah, al-hummu mautun, al-hummu mautun. Ipar itu kematian. Ini saya tidak perlu jelaskan karena panjang, tapi itu tadi. Zaid bin Harithah adalah anak angkat yang kemudian dibatalkan. Bukan perangkatannya, bukan, tetapi hukumnya. Bahwasanya anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Yang ketiga, peristiwa yang disebutkan dari Zaid bin Harithah. Ini ingat-ingat nih, baik-baik Pak, jangan lupa Pak. Barangkali kita dengan mengingat kisah ini yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta kita pada Rasulullah SAW. Apa? Ada satu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah Islam. Zaid bin Harithah adalah satu-satunya orang yang mendampingi Rasulullah SAW ketika beliau mencoba untuk berhijrah ke Taif. Masih ingat gak? Apa sejarahnya? Ketika Rasulullah pada akhirnya dilempari batu, beliau diusir, dihina, dimaki-maki, dibilang orang apa? Orang gila, dibilang penyihir. Oleh Bani Rabi'ah, anak-anak kecil dikumpulin, dikasih batu, kemudian Rasulullah SAW dilempari batu. Di saat seperti itulah satu-satunya sahabat yang diajak oleh Rasulullah untuk berada di Taif, yaitu Zaid bin Harithah. Beliau menjadikan badannya sebagai tamengnya Rasulullah SAW, sehingga meskipun batu itu banyak yang mengenai kepalanya, mengenai mukanya, mengenai wajahnya, mengenai badannya, tetapi masih ada aja batu yang mengena badannya Rasulullah SAW, sampai kemudian Rasulullah SAW zarafat min qadamaihi daman. Zarafat apa? Tazrifud damu min qadamaihi. Darah kemudian mengalir dari kakinya Rasulullah SAW. Kebayang Pak, kalau kakinya Rasulullah saja yang sudah ditutupi oleh Zaid bin Harithah sudah berdarah, apa kabarnya Zaid bin Harithah? Pulang dari Taif berlumuran darah, tetapi Zaid bin Harithah tidak pernah mengindahkan kondisi badannya sendiri. Beliau lebih pusing melihat kaki Rasulullah, badan Rasulullah yang berdarah, terluka. Beliau lapin darahnya satu persatu. Zaid bin Harithah. Sampai kemudian kisahnya Rasulullah kembali ke kota Mekah dan kemudian sholat di satu tempat dengan membaca surat apa? Masih ingat gak? Surat Ar-Rahman. Yang kemudian sholatnya Rasulullah SAW itu ditangkap, dilihat, disimak oleh sekelompok jin yang sedang ngojek. Bahasa kita lagi ngojek. Jin kan kerjanya ngojek nih. Iya. Ngojek, mencari kabar langit, mencari berita langit. Ketika mereka lagi mencari berita langit, mencuri berita langit, sinyalnya tiba-tiba tergoda. Yang dimana saat itulah kemudian para jin ini mencari sinyalnya, sumber gangguan dari mana nih? Ternyata disebabkan karena ada seorang makhluk mulia yang bernama Muhammad SAW yang sedang sholat, curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan,
sambil membaca surat Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Dan terulanglah kata-kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ternyata inilah yang mengganggu sinyalnya para bangsa jin. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid bin Harithah. Ini saya ulang sedikit cerita ini, jadi nggak bahas perang Zaid bin Harithah, agar supaya ingat nih Zaid bin Harithah. Akhirnya Allah abadikan kisah ini di surat yang lain, yaitu surat Al-Ahqaf. Ketika Allah perintahkan para bangsa jin ini untuk mendengarkan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad sarrafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an. Bangsa jin yang waktu itu sedang mencari siapa yang baca Quran nih. Ternyata dilihat ada seorang nabi yang bernama Muhammad SAW sedang membaca Al-Quran di saat sholat. Kenapa Rasulullah sholat? Curhat Pak. Sepulang dari kota Taif, setelah disakiti, membawa kesedihan, padahal sempat ditawarin oleh malaikat apa? Penunggu gunung. Sesuai perintah Jibril, coba tanya ke Muhammad, mau nggak tuh kalau 2 gunung besar ini ditumplekin kepada penduduk Taif? Tapi Rasulullah SAW dengan penuh optimis dan kasih sayangnya beliau mengatakan, la'allallaha an yukhrija min aslabihim man yu'minuna billah, atau dalam bahasa lain ada man yu'minuna bi wa ya'budunallaha wa la yusyriku bihi syai'a. Barangkali nanti suatu saat ada keturunan mereka itu yang beriman kepada saya dan menyembah Allah dan tidak berbuat kemusyrikan kepada Allah. Itu padahal kalau dikata iya Pak, habis tuh Taif Pak. Akhirnya apa? Zaid bin Harithah bersama Rasulullah SAW di berbagai peristiwa-peristiwa berat. Nah, Zaid bin Harithah pada peristiwa ini, semua para ahli sirah nabawiyah menyebutkan bahwasanya perang Zaid bin Harithah ini sariyah. Jadi kalau diikuti ada perang yang dihadiri oleh Rasulullah namanya ghazwah. Tapi kalau tidak diikuti oleh Rasulullah namanya sariyah. Ini disepakati bahwasanya ini adalah perang yang menjadi pemicu terjadinya perang Uhud. Kisahnya berikut ini. Ini kisah perang bermula dari keputusan bangsa Quraisy. Mereka ini kan masih belum move on Pak. Bahasanya apa? Masih belum move on. Masih kecewa, masih sedih, masih marah. Disebabkan karena kekalahan mereka di perang Badar. Ketika mereka sudah merasa pernah kalah dengan perang Badar, tetapi persoalan yang mendesak ini adalah bahwasanya musim panas ini sudah hampir dekat. Musim panas ini sudah hampir dekat. Karena tadi kan bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani. Habis Rabiul Tsani Jumadil Ula. Habis Jumadil Ula Jumadil Tsani. Apal kan nih? Bulan-bulan Islam apal enggak? Jangan sampai kalah sama anak TK, Pak. Anak TK bisa apal, Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kan gitu. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Kita kan tahunya cuma Ramadan sama Syawal doang. Udah mau tarawih, kebutuhan meningkat, uang habis, besok mudik. Itu kan tahunya. Nah ini penting juga nih Pak. Jadi perang tadi tuh, perang Bahron itu terjadi di akhir bulan Rabiul Tsani. Rabi itu artinya musim semi. Itu tuh. Jadi selain kita menghafal, kita harus tahu Rabi itu artinya musim semi. Setelah musim semi selesai akan datang musim panas, asyita. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Ini pada tahu artinya nih? Pasti tahu, ini surat pendek ini. Kita sudah hafal 25 tahun yang lalu. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Bangsa Quraisy itu memiliki 2 perjalanan, 2 waktu di mana mereka melangsungkan ekspedisi perdagangan. Yang pertama rihlatas syita,
perjalanan di musim dingin. Kemana larinya? Musim dingin mereka larinya ke negeri Yaman. Wassaif, perjalanan musim panas mereka akan lari kepada negeri Syam. Nah, ini yang mereka sedang pikirkan. Bahwasanya dikatakan inna Quraisyan atau anna Quraisyan baqiyat ba'da Badrin yusawiruhal qalaq wal ittirab. Setelah terjadinya perang Badar mereka enggak tenang nih, karena kalahnya telak, pahit. Waqa'at fi Jumadil Akhirah sanata tsalitsah. Perang ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun ketiga. Artinya apa? Jumadil Akhir, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban itu musim panas. Ramadan ini kan kalau bapak-bapak ingat, mudah-mudahan pada saat penyampai kultum itu menyampaikan materi kultum tentang Ramadan, bapak nggak tidur. Kan biasanya kan kultum subuh sama kultum taraweh itu diulang-ulang setiap tahun tuh. Ramadan asal katanya dari Ramad, artinya panas yang bergolak kan gitu. Makanya Ramadan itu identik dengan panas. Makanya orang-orang kafir Quraisy memikirkan gimana nih caranya. Sekarang sudah musim semi, beberapa bulan lagi kita akan bertemu dengan musim panas. Artinya apa? Kita harus berdagang. Modal yang ada pada diri kita ini, yang ada di tangan kita ini harus berputar, kata mereka. Ini modal yang ada hasil perdagangan musim dingin kemarin, ini harus berputar. Harus, kalau bahasa orang Jawa, harus kulakan lagi. Nah, kulakannya orang Quraisy itu kalau musim panas perginya ke Syam, kalau musim dingin perginya ke Yaman. Akhirnya apa? Mereka bermusyawarah. Waktu itu yang menjadi penanggung jawab, bahasa kita mungkin memperindak, Pak. Apa memperindak, Pak? Hah? Memperindak apa? Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan Quraisy ini bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah mengatakan bahwasanya tidak ada pilihan. Kita harus belanja. Kalau nggak belanja, duit yang ada pada kita nih, modal yang ada di kita ini akan habis. Akhirnya Safwan bin Umayyah ini menunjuk. Setelah bermusyawarah, mereka ini menyatakan harus dan akan tetap melakukan ekspedisi perdagangan. Ini Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, tetapi yang dia khawatirkan, ada satu hal yang dia khawatirkan. Karena jalur perdagangan, kalau ini di Mekah nih Pak, ini tengah-tengah Mekah ya. Dan ini adalah Syam. Negeri Syam itu sekarang meliputi Yordan, Palestina, Lebanon, apa lagi? Suriah, terus udah 4 ya, 4 negara. Palestina, Lebanon, Syria dan Palestina. Ada 4 negara nih yang sekarang lagi rame nih. Syria, Lebanon, Yordan dan Palestina. Ditambah dengan peristiwa wafatnya Ismail Haniyah rahimahullah. Dan beberapa hari yang lalu pimpinan tertinggi Syiah Iran yang bernama Khamenei itu dengan lantangnya mengatakan saya atau kami akan menyerang Israel. Saya hari Minggu yang lalu, hari Ahad yang lalu saya ada pengajian di daerah Wijaya, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru. Tapi saya nggak akan terapkan ini di Al-Manar. Kalau saya terapkan saya takut rugi. Nanti uang saya habis. Saya waktu di hari Ahad itu di musola Nurul Huda, saya bilang begini, karena ada jamaah yang menanyakan tentang statementnya Iran yang berjanji akan membombardir Israel. Khamenei dengan tegas mengatakan itu. Saya katakan begini, tapi ini bukan untuk Al-Manar ya, jangan ditagih ntar. Saya bilang begini, kalau Iran perang dengan Israel, jangankan seminggu, 3 hari aja, 3 hari perang,
membombardir Tel Aviv. Ini bapak-bapak musola Nurul Huda saya traktir 2 minggu lagi. Kita lihat aja sampai akhir Agustus. Terjadi nggak kira-kira? Terjadi nggak kira-kira? Syiah berantem lawan Yahudi, nggak ada sejarah. Yang ada Syiah itu adalah sahabatnya Yahudi. Silahkan buka dalam semua buku sejarah Islam itu, yang namanya Syiah itu tidak pernah menguntungkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah itu tidak akan pernah membantu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ada dalam sejarah itu, Syiah itu adalah mereka pihak yang menguntungkan musuh Islam. Nggak ada. Ya, saya tidak akan bahas masalah Ismail Haniyah meninggal atau syahid di mana? Di Teheran. Itu saya kira dagelannya Mossad aja itu. Ya, dagelannya intelijen Iran. Dan ini cukup unik. Sampai hari ini Amerika dan Iran itu berbeda klaim. Kalau Amerika menyebutkan Ismail Haniyah itu mati dikarenakan bom tanam yang diletakkan di kamar tempat dia menginap, dan sudah diintai dari beberapa bulan yang lalu. Kalaupun iya benar, pertanyaannya kemana intelijen Iran? Dan mengapa sebegitu leluasanya mereka bisa menerobos masuk? Dan ini tempat tinggal ini digunakan oleh para tamu negara. Yang kedua, klaimnya Iran mengatakan bahwasanya Ismail Haniyah ini mati karena dirudal. Berarti versinya Iran dan versinya Amerika berarti ada aksi infiltrasi, ada aksi penyusupan di dalam garda kepresidenannya Iran. Dan ini unik banget, Pak. Setelah peristiwa ini Ismail Haniyah meninggal, kita akan tahu bahwasanya benteng terkuatnya Zionis ini bukanlah Iron Dome. Tahu Iron Dome, Pak? Iron Dome. Jadi kalau ada rudal ditangkis. Bukan itu sebenarnya. Pertahanan mereka itu adalah bangsa-bangsa Arab sendiri yang selama ini berada di sekitar apa? Di sekitar Palestina, negara-negara Timur Tengah itulah ternyata yang selama ini melindungi Zionis. Akan ketahuan itu. Makanya saya katakan, cara membela Palestina itu bukan dengan cara berdonasi, bukan. Saya tidak sebutkan negaranya ya. Secara logika, Pak, RAPBN Bapak itu sebagai kepala negara itu lebih dibutuhkan oleh rakyat daripada Palestina. Kalau ada satu negara sampai berani mengatakan kami akan menyumbangkan 2 juta real. Itu dana bukan dari dana rakyat, tetapi dari dana pemerintah. Kenapa rakyat tidak diberikan ruang untuk berdonasi? Sebagaimana di Eropa mereka berdonasi, sebagaimana di Indonesia mereka berdonasi, sebagaimana di Asia mereka berdonasi. Tetapi apa? Ketika perang ini meledak, mereka yang selalu membangun Palestina akan marah ketika ada negara selain mereka yang mencoba menyerang Israel. Artinya apa? Kok selama ini mereka yang membantu Palestina kok marah kalau ada negara yang apa? Kalau ada negara yang menyerang Israel. Pernah nggak itu terjadi? Pernah terjadi nggak? Iran yang pernah tempo hari nyerang bandara, ternyata ada negara Islam yang marah terhadap Iran. Nah ini persoalan lagi nih. Kembali kepada kisah tadi nih. Mereka ingin berdagang nih. Ini Mekah, ini Syam, ini Yaman. Yaman ini paling dekat. Dengan Mekah itu Yaman dekat. Ke arah Najran, dari Madinah dekat. Tetapi kalau Syam ini orang nyebutnya dulu jalur sutra. Mau tidak mau, mereka itu harus melewati pesisir, yang dimana jaraknya pesisir dengan Madinah itu cuma puluhan kilo saja. Artinya apa? Seperti terjadinya perang Badar lalu, mereka akan bertemu lagi
dengan kaum muslimin di situ. Yang pada akhirnya Safwan bin Umayyah ini ketika itu mendapatkan saran dari seseorang yang bernama Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Al-Aswad bin Abdul Muttalib ini masih pamannya Rasulullah SAW. Al-Aswad ini kalau bahasa kita orang yang jago melakukan perjalanan malam. Apa bahasa kita, Pak? Adventure. Was. Orang yang selalu berkelana. Jadi paham. Kata dia apa? Saya punya jalur. Yang dimana jalur tersebut kalau kita tempuh tidak akan bisa dikejar oleh pasukannya Muhammad. Tetapi kata dia, orang yang paling mampu untuk memimpin perjalanan ini sebagai penunjuk jalan adalah Furat bin Hayyan. Ada seorang laki-laki namanya Furat bin Hayyan. Furat bin Hayyan ini jago, Pak. Istilah kalau perjalanan itu nggak pakai baca kompas, dia bisa melihat perbintangan dan mana jalur yang tidak pernah ditempuh oleh manusia biasa. Pada umumnya itu jalur tidak akan dipakai. Berangkatlah mereka. Sepakatlah mereka. Akhirnya apa? Semua ekspedisi perdagangan siap, para pedagang siap. Ditunjuklah Furat bin Hayyan yang akan memimpin perjalanan ekspedisi ini menuju negeri Syam. Tetapi berita ini bocor. Berita keberangkatan pedagang-pedagang dari Mekah yang mereka akan menempuh jalur yang tidak pernah dipakai sebelumnya ini bocor. Dibocorkan oleh seorang yang bernama Salid ibnu Nu'man. Salid bin Nu'man ini adalah satu dari beberapa sahabat yang sudah masuk Islam tetapi menyembunyikan keislamannya dan kemudian dia berada di Mekah. Hebat kan tuh kira-kira? Masuk Islam tapi diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap berada di Mekah dan dia berhasil. Salid bin An-Nu'man ini sahabat yang jarang disebut namanya, tetapi punya peranan penting sebagai intelijen. Wah, bahasanya begitu. Ini kalau mau lebih seru dikit, ditugaskan barang aja. Ini kan resiko nggak? Kalau ketahuan mati nggak kira-kira? Mati. Tetapi beliau berdiam di Mekah. Salid bin An-Nu'man ini kemudian mendapatkan kabar detailnya secara perinci adalah ketika dia duduk bersama para pedagang-pedagang, para saudagar-saudagar dari mana? Dari Quraisy, dari Mekah, dan mereka sedang meminum khamr. Saat itu khamr belum dilarang. Khamr kapan dilarang, Pak? Khamr kapan dilarang? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tattaqun. Itu kapan? Tahun berapa kira-kira? Ntar dicari, Pak. Jangan tanya ke saya. Tanya ke Ustadz Google. Artinya apa? Sahabat pun sebelum diturunkan perintah untuk meninggalkan apa? Khamr itu mereka masih minum. Termasuk Salid bin Nu'man ini duduk dengan orang-orang yang bermabukan di Mekah. Akhirnya orang mabuk kan keluar semua tuh, ngoceh tuh. Orang kan kalau mabuk kan ngoceh, keluar tuh. Akhirnya ada salah seorang dari mereka yang bernama Naim bin Mas'ud al-Asja'i. Naim bin Mas'ud al-Asja'i ini membocorkan semua rencana yang akan dilakukan oleh siapa? Oleh para pedagang Mekah menuju ke negeri Syam. Singkatnya, akhirnya Rasulullah SAW ketika sudah mendapatkan kabar bocoran dari Salid bin An-Nu'man ini, Rasulullah cukup menyiapkan pasukan sejumlah 100 orang saja. Kata Rasulullah, gampang nih, gampang ini, nggak usah sampai repot-repot. Tetapi di sini Rasulullah SAW melakukan penyergapan ketika mereka di perjalanan menuju ke negeri Syam. Ini perjalanan berangkat, bukan perjalanan pulang. Kalau perjalanan pulang ini bisa panjang lagi nih. Artinya apa? Rasulullah harus membiarkan mereka berjalan menuju ke negeri Syam. Sepulang dari negeri Syam, mereka baru dicegat. Dan ini belum tentu melewati jalur tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW mencegat
rombongan ekspedisi dagang ini sebagaimana jalur yang dibocorkan oleh Salid bin An-Nu'man, yang pada akhirnya Rasulullah SAW mampu mengejar pasukan atau mungkin rombongan pedagang dari Quraisy ini yang akhirnya tunggang langgang. Mereka akhirnya kembali lagi ke Mekah. Dan ini adalah tahun terberatnya orang Mekah. Makanya nanti kita akan bahas insyaallah pertemuan yang akan datang bagaimana perang Uhud ini, perang Uhud, emosinya orang-orang kafir Quraisy ini sedang tinggi-tingginya. Perang Uhud ini orang Mekah ini, orang musyrikin lagi marah-marahnya. Kenapa? Karena dagangnya udah, kalau bahasa sekarang, udah boncos, udah rugi nih. Kemarin dagang gak dapat untung, boro-boro untung. Kulakan aja kagak jadi kan gitu. Akhirnya perang Uhud ini adalah perang yang nuansanya nuansa balas dendam. Nanti kita akan dengarkan pada perang Uhud, peristiwa yang akan datang, yang kita bahas di pertemuan yang akan datang adalah di mana wafatnya, meninggalnya, syahidnya seorang paman Rasulullah SAW yang disebut dengan Asadullah, macannya Allah, yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang membunuh siapa, Pak? Yang bunuh adalah budak yang bernama Wahsy atas perintah wanita atau seorang perempuan yang bernama Hindun, istrinya Abu Sufyan. Wah, saking keselnya nih, karena Hamzah ini waktu di perang Badar banyak membunuh saudara-saudaranya Hindun. Akhirnya dia bayar seorang budaknya, dia kirimkan budaknya bernama Al-Wahsy, dibayar khusus untuk apa? Untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, dan diminta untuk menghadirkan jantung hati. Luar biasa. Makanya nanti perang Uhud akan melekat dengan suasana kekalahan. Perang Uhud akan melekat dengan suasana kekalahan yang pada akhirnya nanti akan terbayar dalam sebuah perang namanya Hamra'ul Asad atau Himra'ul Asad. Nanti kita akan bahas bagaimana perang tersebut cukup dramatis dan persiapannya cukup dahsyat, yang pada akhirnya ada sedikit nuansa kekalahan yang dirasakan oleh kaum muslimin disebabkan karena ketidakdisiplinan para pasukan pemanah, yang insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan perang Zaid bin Harithah ini menjadi perang yang menambah kepiluan dan kemarahan orang-orang Quraisy karena harta mereka dirampas, dagang mereka rugi, dan mereka menantikan peperangan berikutnya itu pada perang Uhud. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.